Selamat siang, perkenalkan nama saya Michael Kristianto. Apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan GRI sebagai perusahaan AC terbesar di dunia. GRI adalah perusahaan AC berasal dari Cina, dan sekarang GRI telah menjadi perusahaan berskala internasional. Produk dari GRI 99% adalah HP AC atau pendingin udara, dan GRI telah berkomitmen untuk memberikan teknologi terdepan pada industri HP AC. Pada video ini saya akan memulainya dari perkenalan profil perusahaan, dilanjutkan dengan produk line up, after sale service dan garansi, dan terakhir saya akan tutup dengan referensi project. PT GRI Electric Appliance Indonesia didirikan di Indonesia sejak 2 Juli 2015 di Jakarta. Saat ini GRI Indonesia memiliki 12 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Kantor cabang GRI berada di Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lampung, Pekanbaru, dan Medan. Pabrik GRI pertama kali berada di Zhuhai, di Provinsi Guangdong Selatan, Cina. Berdasarkan Wikipedia, GRI adalah perusahaan manufaktur AC terbesar di dunia. Sejarah GRI dibangun tahun 1991. GRI telah menjadi 500 brand terbesar di dunia. GRI mendapat peringkat 260 versi majalah Forbes. Pencapaian ini di atas brand-brand AC lain yang pernah kita kenal sebelumnya. Per tahun 2019, GRI memiliki 14 pabrik, 2 diantaranya ada di Brasil dan Pakistan. Kapitalisasi pasar GRI per tahun 2018 adalah 30,28 miliar US dollar. PT GRI Electric Appliance Indonesia dibangun pada Juli 2015. Pada tahun 2018, GRI mencapai pendapatan penjualan sebesar 30,28 miliar. Bisa kita lihat tercatat pada penjualan GRI dari tahun ke tahun telah meningkat sangat pesat, dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 33,33%. Produk GRI telah diekspor ke 160 negara dan wilayah untuk memberikan layanan profesional kepada 300 juta pengguna di dunia. GRI adalah satu-satunya produsen di industri HP AC Cina yang diakui sebagai world brand atau merek dunia. Kapasitas produksi AC GRI untuk RAC lebih dari 60 juta set per tahun. Untuk komersial AC sebesar 5,5 juta set per tahun. GRI memiliki lebih dari 90.000 karyawan, didukung dengan 12.000 teknisi, 929 laboratorium penelitian, dan telah dipasarkan lebih dari 160 negara. GRI berkomitmen untuk menyediakan pengguna global dengan teknologi tinggi dan produk berkualitas tinggi. Saat ini, GRI memiliki 10 basis produksi di seluruh dunia. Zhuhai, Hangzhou, Hefei, dan Changsha adalah pabrik yang memproduksi CAC. Sedangkan 8 lainnya yang terletak di Cina yaitu Loyang, Wuhu, Shijiazhuang, dan seterusnya ini memproduksi RAC atau Residential Air Conditioner. Selain itu, GRI juga memiliki pabrik di Brasil dan Pakistan. Produk dari GRI sangat bervariatif. Dari segmen Residential Air Conditioner, GRI memiliki produk AC split tipe standar, low watt, inverter, deluxe, dual standing, dan multi split.
Pada Light Commercial Air Conditioner atau LCAC, GRI memiliki UMATS, Big Duct, dan untuk CAC, GRI ada VRF atau GMV, Screw Chiller, Centrifugal Chiller, Photovoltaic untuk spesialis AC, lalu Close Control atau AC presisi, AC elevator, AC marine, dan cool chain untuk cool storage. GEMS ini menggabungkan teknologi fotovoltaik dengan konsumsi daya AC. Hal ini memungkinkan AC bebas biaya listrik. Jadi karena sistemnya telah tergabung dengan pembangkit listrik, penyimpanan daya, dan manajemen daya. Jadi fotovoltaik itu seperti solar panel yang dihubungkan ke baterai, lalu daya yang disimpan digunakan untuk pendingin ruangan. PT GRI Electric Appliance Indonesia saat ini memiliki 2 pro shop di Jakarta dan Surabaya. Dalam 4 tahun, GRI Indonesia telah meyakinkan pengguna pasar di Indonesia dengan memenangkan proyek-proyek besar di Indonesia, seperti pabrik Chevron Pekanbaru, Grand Mercure, Hotel Ibis Yogyakarta, Menara Satoria Office di Surabaya, Landmark Fluid, Sudirman Suite di Jakarta, dan proyek-proyek lainnya. Untuk detail ini nanti bisa kita lihat di project reference. Secara garis besar, produk GRI terdiri dari 3 line up, yaitu RAC atau Residential Air Conditioner, LCAC, dan CAC, Commercial Air Conditioner. RAC, Residential Air Conditioner ini adalah AC untuk segmen seperti rumah tinggal, apartemen, dan sebagainya. Produknya adalah wall mounted dengan tipe variannya seperti standar, low watt, inverter, deluxe inverter, combo S atau multi split, lalu ada floor standing. Untuk light commercial air conditioner, GRI memiliki UMATS atau kaset, Big Duct, floor standing sampai dengan 10 PK. Ini masuk dalam kategori LCAC. Sedangkan di kategori commercial air conditioner, GRI memiliki multi VRF atau GMV dengan teknologi inverter, water heater atau heat pump, scroll chiller, screw chiller, centrifugal chiller, AHU atau terminal spesialis AC, dan cool storage. Ini adalah Willis Carrier, penemu AC modern yang dijuluki Bapak Pendingin Udara. Dia orang yang telah mengembangkan AC modern pertama di dunia pada tahun 1902. Tepatnya pada 2 Januari 1902, Willis Carrier mendapat hak paten untuk air conditioner. Fungsi AC atau sistem pendingin udara adalah menyeimbangkan faktor interferensi dalam ruangan, sehingga suhu dan kelembapan dalam ruangan tetap terjaga pada nilai yang ditentukan. Pengaruh luar seperti struktur bangunan yang menyerap panas atau menyerap panas lewat kaca, bangunan sekitar yang menghasilkan panas, misalkan dekat pabrik, ruang genset, ruang mesin, dan sebagainya. Sumber panas dalam ruangan juga mempengaruhi suhu udara. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kelembapan suhu udara dalam ruangan, yaitu seperti pintu yang terbuka, pengaruh udara luar yang masuk, panas matahari dari jendela, lalu banyaknya orang dalam ruangan, sumber panas dari lampu penerangan, perangkat komputer, dan perangkat elektronik mempengaruhi suhu di dalam ruangan tersebut. Ini adalah grafik untuk faktor-faktor yang mempengaruhi suhu ruangan. Terlihat di sini, manusia sendiri menyumbang 10-15%. Begitu juga lampu sama.
Jendela sekitar 25%, udara luar atau fresh air 20-30%, struktur bangunan 20-30%, sisanya seperti peralatan dan makanan atau benda. Ini adalah 4 komponen terpenting dalam AC, yaitu kompresor, kondenser, ekspansi, dan evaporator. Jadi di sini adalah refrigerant cycle, dimulai dari kompresor, dilepaskan panas di kondenser, lalu tekanan diturunkan di ekspansi, kemudian freon menjadi dingin, kembali ke kompresor, begitu seterusnya. Pada slide ini, saya ingin menjelaskan perbedaan pendingin udara menggunakan sistem freon dan sistem air. Sistem freon dipastikan menggunakan pipa AC untuk penghubung dari indoor ke outdoor. Ada pada AC Gree, tipe RAC split type, UMATS, VRF atau GMV. Di sini juga menggunakan pipa AC, big duct, floor standing 10 PK dan sebagainya. Yang kedua, sistem air. Sistem air di sini bukanlah berarti tidak menggunakan freon, akan tetapi sistem pempipaannya disalurkan melalui pipa air atau pipa chiller. Unit yang kita gunakan biasanya kita sebut sebagai chiller. Ada pada AC Gree scroll chiller, screw chiller, centrifugal, terminal, FCU, dan AHU. Untuk yang kedua ada air cool versus water cool. Menurut sistem pertukaran panas, maka dibagi menjadi air cool dan water cool. Air cool adalah pertukaran panas lewat kondenser dengan udara sekitar. Jika kondenser ada kipas, maka boleh dianggap sebagai sistem air cool. Di sini ada contoh chiller air cool yang menggunakan kipas. Lalu ada AC yang biasa kita lihat. Di sini juga menggunakan kipas. Yang kedua, water cool. Water cool adalah pertukaran panas lewat kondenser dengan air. Jika kondenser disambungkan dengan cooling tower, maka boleh dianggap sebagai sistem water cool. Jadi, chiller jenis ini menggunakan cooling tower. Didistribusikan melalui pompa cooling tower atau pompa air. Berikut ini adalah perbandingan penggunaan daya listrik antara AC inverter dengan teknologi non-inverter. Pada AC inverter, akan ada tarikan awal 1 kali saat AC dinyalakan. Kemudian daya listrik akan stabil sampai seterusnya. Berbeda dengan AC non-inverter, listrik akan naik turun sesuai dengan kerja kompresor. Selain itu, kenyamanan juga akan berbeda. Pada AC non-inverter, kita akan merasa sangat dingin saat kompresor sedang bekerja, dan suhu akan kembali naik saat kompresor sedang berhenti bekerja. Hal ini tidak akan terjadi pada AC inverter, di mana AC inverter akan menyesuaikan suhu ideal pada kondisi ruangan. Kita akan masuk dalam perhitungan standarisasi. Sesuai kebiasaan dan cuaca di Indonesia, office building, villa, dan tempat umum lainnya, standar untuk menghitung cooling load adalah sebagai berikut. 160 sampai 235 watt meter persegi atau 550 sampai 800 BTU meter persegi. Watt yang dimaksud di sini adalah bukan satuan listrik, melainkan ini perbedaan antara satuan matriks dan imperial. Yang biasa kita gunakan adalah BTU. BTU ini adalah kepanjangan dari British Thermal Unit. Jika ruangan terlalu besar, tinggi, banyak jendela, ruang produksi, dan tempat lain yang banyak menghasilkan panas, maka untuk standar di atas harus disesuaikan dengan kebutuhan. Saya akan coba hitung menggunakan satuan BTU. Misalkan kita akan menghitung kamar 3x4, yaitu hasilnya 12 meter persegi. Maka 3x4 itu 12 meter persegi dikalikan 550,
akan dapat hasil 6.600 BTU. Dengan perhitungan ini, kita sarankan kepada klien atau customer untuk menggunakan AC 34 PK. Bagaimana jika customer lebih suka dengan kondisi ruangan yang lebih dingin atau lebih suka dingin? Kita bisa kalikan sampai 800. Misalkan tadi 3 kali 4 adalah 12 meter, kita kalikan 800. Hasilnya adalah di sini 9.600. Kita bisa sarankan kepada customer menggunakan 1 PK. Pembulatan ke bawah sedikit. Nah, catatan perhitungan tersebut dengan kondisi tinggi plafon standar 3-4 meter. Jika plafon tinggi misalkan mencapai 8 meter, 7-8 meter seperti lobby, showroom, hall, kita bisa hitung dengan perkalian 2 kali atau dilebihkan. Parameter yang sering dipakai adalah 1 kW sama dengan 3.412 BTU. Ini sering kali keluar di tipe-tipe AC. Lalu 1 BTU adalah 0,293 watt. 1 RT atau ton refrigeran adalah 3.517 kW. 15 meter persegi sampai 45 meter persegi itu untuk 1 indoor unit. Jadi di bawah ruangan 15 meter persegi ini tidak disarankan menggunakan 2 indoor. 1 inch sama dengan 25,4 mm. 1 liter per second sama dengan 3,6 cmh. Ini untuk satuan angin, kecepatan angin, volume angin, sorry. Nah, di sini adalah cara membaca spesifikasi unit sebagai berikut. Di sini ada cooling load dan heating load. Pada cooling load tertulis 28.300 BTU, yang berarti jika dibagi 9.000 mendapatkan hasil 3,14 atau pembulatan 3 PK. Maka di tipe split duct ini tipenya GFH 30 adalah 3 PK. Nah, bagaimana dengan 8.300? Ini sekali lagi bukan untuk konsumsi daya listrik, melainkan kita satuan imperial atau matrix. Nah, 8,3 kW ini jika dikalikan rumus yang tadi 3.412 per kW atau 8,3 kW dikali 3.412, hasilnya juga sama. Di sini menjadi 28.300. IIR untuk cooling mode, cara menghitungnya cooling load dibagi power input cooling. COP untuk heating mode, heating load dibagi power input heating. Di sini ada keterangan 1 fase 220 volt 50 Hz. Lalu power input untuk cooling 2,8 kW. Nah, ini yang dimaksud daya listrik. 2800 watt. ESP tekanan untuk melewati hambatan dalam ducting. Nilai lebih tinggi artinya ducting yang bisa disambung lebih panjang. Untuk unit ini rata-rata ESP-nya adalah 37 Pascal. Ukuran pipa AC yang digunakan dalam satuan inch. Ini adalah pipa liquid dan gas. 5/8, 3/8 dan 5/8, artinya satuan inci ya. Lalu panjang maksimal pipa, panjang vertikal dan total panjang. Ini artinya pipa yang digunakan maksimal 30 meter dengan ketinggian 15 meter. Jadi melebihi itu tidak disarankan oleh pabrik. Berikut ini adalah spesifikasi dari centrifugal chiller. Tertulis capacity adjustment 10% sampai 100%. Jadi artinya chiller ini bisa beroperasi dengan kapasitas minimum 10% sampai maksimum 100%. IPLV atau Energy Efficiency Ratio yang komprehensif
untuk mengekspresikan efisiensi chiller energi kompresif dalam pengoperasian AC yang sebenarnya. IPLV sama dengan 0,01 dikali A ditambah 0,42 kali B ditambah 0,45 kali C ditambah 0,12 kali D. A di mana nilai COP atau IIR pada kondisi 100%. B adalah nilai COP atau IIR pada kondisi 75%. Dan seterusnya C sampai D. Nah, saya mau masuk di sini aliran air pada evaporator. Lihat nilai ini untuk memilih pompa outlet. Di sini kita akan lihat water flow 37,8 liter per second atau 598,8 GPM. Nah, ini untuk pemilihan pompa chiller. Sirkulasi antara chiller dan AHU. Lalu ada pressure drop yang harus diperhatikan dan koneksi pipanya DN200 atau sekitar 8 inch untuk DN200. Nah, ini ada water flow rate untuk kondenser. Jenis ini artinya kondensernya menggunakan cooling tower. Nah, ini untuk pemilihan pompa cooling tower ya. Jadi air yang bersirkulasi dari chiller ke AHU berbeda dengan air yang bersirkulasi antara chiller ke cooling tower. Masing-masing menggunakan pompanya dan koneksinya di sini adalah DN200 artinya 8 inch. Kita masuk dalam after sale service dan garansi. Pada divisi after sales, GRI memiliki tim untuk teskom AC, supervisi, VRF, supervisi VRF atau GMV, lalu ada site training. Ini adalah kontak center dari customer service GRI Training Center dan after sales service, after sales team dan part room. Garansi GRI 5 tahun spare part dan service, lalu 10 tahun untuk kompresor khusus RAC dan LCAC. Ini yang dijamin untuk garansi 5 sampai 10 tahun. Dan untuk produk CAC, garansi GRI ini adalah 18 bulan dan 3 tahun, berlaku untuk GMV dan chiller. GRI menggunakan Golfin. Bahan utama dari Golfin adalah ALMN atau aluminium manganis anti-rust alloy yang dilapisi dengan lapisan pelindung emas. Komponennya adalah resin epoksi dan akrilik yang dimodifikasi bebas silikon. Kinerja anti-korosif dalam pengujian semprot garam adalah 200-300%, lebih tinggi dari bluefin normal. Jadi, untuk kondenser GRI ini menggunakan Golfin dan kualitasnya di atas bluefin. Lalu kita akan masuk dalam referensi project yang telah GRI kerjakan. New Airport Beijing adalah airport terbesar di dunia. Dibangun tahun 2018 dengan kapasitas 29.800 TR dengan sistem DHC atau District Heating and Co. High Speed Permanent Magnet Synchronous Inverter, Centrifugal Ice Storage, dan Refrigerating Unit, and Permanent Magnet Synchronous Inverter Centrifugal Chiller. Jadi ini adalah airport terbesar di dunia saat ini. Lalu ini adalah proyek di Zhuhai Integrated Intelligent Energy Station, the world biggest DHC system. Sama seperti sistem yang sebelumnya, ini adalah distrik cooling dan heating, di mana ada suatu distrik yang didirikan oleh negara Cina. Di daerah tersebut
memiliki sentralis mesin untuk pendingin udara. Jadi chiller semua bersatu di situ lalu didistribusikan ke dalam wilayah. Ini dibangun pada tahun 2018 dengan 3 pas. Jadi satu fase 1 itu tahap 1 20.000 ton refrigeran, tahap 2 dan 3 sedang dalam konstruksi atau under construction. Di sini menggunakan high speed permanent magnet synchronous inverter, centrifugal, ice storage dan refrigerating unit, dan permanent magnet synchronous inverter, centrifugal chiller. Z15 Tower di Cina, gedung tertinggi di Beijing dengan tinggi 528 meter atau sekitar setengah kilometer. Dibangun tahun 2017, total kapasitasnya adalah 9.600 ton refrigeran DHC system. Produknya adalah Grey Ice Storage, Double Operation, Condition, Centrifugal Chiller. Area building ini 437.000 meter persegi. Lalu di sini ada Holiday Inn Singapore tahun 2019. Produknya adalah permanent magnet synchronous inverter, screw chiller. Luas areanya adalah 30.000 meter persegi. Sunshine Island Hotel di Hong Kong tahun 2014 dengan produknya adalah GMV. Luas areanya 230.000 meter persegi. Global Foundries Electronic Factory berada di Singapura, dibangun tahun 2017. Produknya adalah centrifugal chiller, kapasitas 800 ton refrigeran. Tipe gedung ini adalah pabrik elektronik. One Batam Mall CE Series Centrifugal Chiller. Luas areanya 80.000 meter persegi. Produk yang digunakan adalah 1400 TR dikali 3 unit. Berada di Batam. Lalu di sini adalah Landmark Fluid Tower B dan E menggunakan GMV VRF. Krakatau Steel Cilegon Air Cool Screw Chiller. Lalu ada NDC Resort di Manado, Bintan Cabana Beach Resort di Pulau Bintan, daerah Riau. Di sini ada Ibis Style Danau Sunter menggunakan chiller. Ibis Budget Hotel lokasi di Dan Mogot. Ada Marquis Mall, apartemen dan kondotel di Semarang menggunakan GMV. Lalu PLTU Cilacap. Demikian untuk video ini. Saya akhiri dengan permintaan maaf dari saya jika saya ada kesalahan kata-kata. Saya sebagai manusia menyadari saya masih jauh dari sempurna dan kesempurnaan adalah miliknya. Terima kasih kepada Pak Freddy untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi ini. Semoga video ini dapat diterima. Salam semangat, selamat siang.